Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Abu Ketua MPU PD, Bapak Kadis, Raja Imam Masjid dan seluruh para alim ulama, para tengku, gure-gure yang kehadir pada tempat yang mulianya. Mohon maaf nak sebut nama satu persatu, mudah-mudahan memandum tayang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya oleh Abu Nilake untuk bertanya tabut kitab Syarah Hikam. Pertama yo kalau lun baca kitab Hikam, boleh perkenal le bacut Hikam, kitab Hikam atau Syarah Hikam, syarah daripada kitab yang matanjih bernama Al-Hikam. Al-Hikam ada macam hikam. Nah Hikam Athaiyah, nah Hikam Haddadiyah, nah Hikam Ibnu Madian. Jadi Hikam yang pertama kali di dunia Hikam Athaiyah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang beliau meninggal tahun 700 Sikurung Hijriah. Dari 700 Sikurung Hijriah atau awal abad akhir abad ke-7, awal abad ke-8 yang Ibnu Athaillah. Kemudian Hikam Nabawi, Hikam Abu Madian yang ditulis oleh ulama Maroko atau Maghribi, dan Hikam Nabawi, Hikam Haddadiyah yang ditulis oleh Imam Haddad yang di Hadramut Negeri Yaman. Hikam yang kita nyebut malamnya adalah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau dalam fikih bermazhab Maliki, dan dalam bidang tarikat beliau bertarikat kepada tarikat Syaziliyah, dan pemimpin generasi ketiga daripada tarikat Syaziliyah yang dibangun oleh Abu Hasan Asy-Syazili, kemudian dilanjutkan oleh Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kuburan beliau di Mesir, tepatnya di daerah Muqattam, daerah yang agak mayang bacut di kota Kairo. Inan kuburan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam Ibnu Athaillahnya disyarah oleh banyak kalangan ulama, dan termasuk di antara kitab Hikam yang paling banyak syarahan. Nah yang disyarah oleh Ibnu Rundi, nah yang disyarah oleh Ibnu Ajibah yang hubungan dengan Iqadul Himam, dan disyarah oleh Asy-Syurkawi, dan disyarah oleh Zarnubi, dan disyarah oleh Syekh Ali Baras, dan letak syarahan-syarahan baik dalam bahasa Melayu, bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam bahasa Indonesia pernah disyarah oleh Abuya Profesor Muhibbuddin Wali. Jadi Hikam yang kita nyebut malamnya yang disyarah oleh Ibnu Rundi. Ibnu Rundinya Ibnu Abbad An-Nafzi Ar-Rundi. Rundi Rondah. Rondah kan sebuah tempat di daerah Malaga Spanyol Selatan. Ini tempat kelahiran Ibnu Rundi yang disyarah kitab Hikam. Ibnu Rundi lahir tahun 720 Hijriah, wafat 792 Hijriah. Kira-kira selang antara Ibnu Athaillah dengan Ibnu Rundi yang mensyarah kitab beliau lebih kurang sekitar 30-an tahun. Maka syarah Hikam yang paling pertama adalah syarah Hikam Ibnu Rundi yang kita nyebut royo. Adapun Ibnu Ajibah dan ulama-ulama yang lain, mereka hidup pada abad ke-11 dan abad ke-12. Kemudian yang membedakan pemikiran Ibnu Athaillah dengan Al-Ghazali kira-kira? Sebab yang makruf di kalangan dayah buat kitab Ihya Minhajul Abidin, ataupun kitab-kitab lain yang ditulis oleh Imam Ghazali.
Pemikiran Ibnu Athaillah bukan sekedar bercorak tasawuf falsafi yang mengedepankan teologi, tetapi diimbangi dengan unsur pengamalan ibadah dan suluk. Jadi tasawuf yang dikembangkan oleh Ibnu Athaillah tidak monoton tasawuf falsafi, malah oleh para ulama digolong dalam tasawuf sunni. Bagaimana kata Syekh Ali Jum'at, ulama di Mesir, beliau membagikan pemikiran tasawuf ada 3: tasawuf salafi, tasawuf sunni, dan tasawuf falsafi. Tasawuf salafi tokoh-tokohnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Fudail bin Iyad, yang tokoh tasawuf salafi. Adapun tasawuf sunni, tokoh-tokoh tasawuf sunni seperti Abu Talib Al-Makki, Imam Ghazali, dan Al-Qushairi, Imam Qushairi. Adapun tasawuf falsafi, tokoh-tokohnya dipelopori oleh Ibnu Arabi dan juga termasuk Abdul Karim Al-Jili. Kitab hikam yang kita nyebut malamnya, kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Beliau memadukan antara teologi dan teoritis dalam tasawuf, diimbangi dengan unsur-unsur pengamalan ibadah dan suluk. Artinya antara syariat, tarikat dan hakikat ditempuh dengan cara metodis. Cara pemikiran Ibnu Athaillah dalam bidang tasawuf lebih menekankan nilai tasawuf kepada makrifat. Beda dengan Al-Ghazali dalam Ihya, lebih kepada amali atau praktis. Jadi maka oleh para ulama, selama kitab Ibnu Athaillah ini dipahami dengan benar, maka kitab tersebut tidak termasuk dalam kitab yang dilarang. Malah banyak ulama-ulama dahulu juga mengajarkan hikam kepada kalangan-kalangan dayah ataupun kalangan-kalangan tertentu. Kira-kira hanya gambaran tentang kitab hikam. Cuma bahkan le orang menarik ke hikam karena gaya bahasa yang disampaikan dalam matan hikam dengan menggunakan kalam-kalam hikmat. Artinya makna kalam hikmat, setiap kalimat yang terkandung di dalamnya mengandung ilmu yang bermanfaat atau materi ilmu yang bermanfaat. Yang jumlah kalam hikmat dalam kitab hikam menurut penyelidikan 260 boh hikmat. Yang kira-kira kitab hikam yang kita pelajari. Ini sebelum kita pupun kitab, sebagaimana biasa untuk mengambil barakah, kita yang baca Fatihah 3 truk kepada pertama Ibnu Athaillah, kedua kepada Ibnu Abbad Ar-Rundi, yang ketiga kepada Asy-Syurkawi, karena lehedro ulama yang menulis kitab yang di hadapan tayonyo kagak satu kalam sabuh kitab. Kemudian menulis dalam kitab Ilajun Nisyan, mengobati lupa, yang kitab tersebut ditulis oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidarus. Dalam kitab Ilajun Nisyan tersebut ada riwayat daripada Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau ingin agar segala sesuatu menghasilkan barakah, ketika mengawali sesuatu dianjurkan membaca Asmaul Husna ya Mubdi'u 56 kali. 56 ke ya Mubdi'u, Allah yang maha memulai, ya Mubdi'u, yang disunatkan baca. Riwayat dari Imam Nawawi, tapi anda pegang hadis nan, cuma riwayat dari Imam Nawawi. Misalnya ingin mendapatkan barakah, atau tak awali sabuh-sabuh perkara, buku tak awali baca kitab atau barang gapu mentang, dia baca ya Mubdi'u 56 ke. Mampu dah baca secara sir atau baca rame-rame. Rame-rame. Dah baca rame-rame je supaya menghasil barakah. Karena dia tak harap barakah ba Asmaul Husna, ba Fatihah ke musannih ya. Di baca-baca zapat berkat kaji le kero endep. Di sama-sama kita baca ya Mubdi'u 56 ke. Ya Mubdi, 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 ya Mubdi,
ya mubdi 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 ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Ajma'in al-Fatihah. Rahmatullahi wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العبد الفقير إلى الله تعالى المعتمد في غفران ذنوبه على الله Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abbad An-Nafzi Ar-Rundi latafallahu bihi. Berkatalah seorang hamba al-fakir lagi yang berhajat kepada Allah, al-mu'tamid lagi yang berpegang pada mendapatkan keampunan dosanya di atas Allah. Nama beliau Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abbad An-Nafzi, nisbah kepada kabilah Nafzi. Nafzi satu kabilah yang di bangsa Barbar. Ar-Rundi nisbah provinsi Rondah. Rondah daerah provinsi Malaga. Kota Ronda ada di daerah Malaga, Spanyol Selatan. Latafallahu bihi, semoga Allah gejaga gelemah lembut bihi dengannya Tunku Muhammad bin Ibrahim. Alhamdulillahi al-munfarid, segala puji bagi Allah, al-munfarid bil azamah wal jalal, Allah yang maha terasing, terpisah, bil azamah dengan kebesaran, wal jalal dan keagungan. Pertama oleh musannif Tunku Syarih gepuja Allah karena Allah memiliki sifat munfarid bil azamah wal jalal. Azamah wal jalal. Mal farqu bainal azamah wal jalal? Al azamah ulul qadar, al jalal hibah kehebatan, khauf rasa takut yang ada pada hati seorang hamba kepada Allah, itu namanya jalal. Jalal dan azamah tabu makna dalam bahasanya mendua tabu makna raya. Tapi nak beda, menyo azamah ulul qadar, tinggi kedudukan. Menyo jalalnya na rasa takut dan hebat dalam hati hamba, maka ken jalal. Maka na sifat jalal, na sifat jamal. Sifat jamal Allah Maha Karim, Allah Maha Pemaaf. Sifat jalal Allah Maha Qahhar, Allah Maha Qadir. Yang sifat jalal. Di jalalan sifat yang membuat hamba termakut ke Allah, yang jalal. Yang azamah ulul qadar, sifat yang na pada Allah, yang menunjukkan tinggi kedudukan Allah. Allah yang memiliki sifat azamah dan jalal, al-munfarid bil azamah wal jalal, artinya dua buah sifatnya hana ba'dal lain, yang na pada Allah. Al-mutawahid bistihqaqi nu'util kamal, Allah yang tunggal dengan berhak mendapat, berhak memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Al-mutanazzah anis syuraka, Allah yang dibersihkan daripada syuraka.
orang lain yang memiliki perkongsian dengan Allah, wan nudara dan yang sebanding, wal amsal dan yang setara. Al muqaddas lagi dibersihkan an simatil hudus daripada tanda-tanda hudus, pandai tanda hudus minat taghayyur wal intikal daripada berubah dan berpindah, wal ittisal bersambung, wal impisal dan terpisah. Alimul ghaibi wasyahadah lagi Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang hadir. Al-Kabir lagi Allah yang maha besar. Al-Muta'al lagi Allah yang sangat tinggi. Wassalatu wassalamu dan rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Muhammad Al-Hadi minad dalal yang memberi petunjuk daripada kesesatan, dan di atas keluarganya dan sahabatnya alladzina khalasat lahumul a'mal, sahabat yang bersih bagi mereka itu oleh segala amal, wasafat minhumul ahwal dan ikhlas bagi mereka itu oleh segala amal, dan bersih daripada mereka itu oleh segala keadaan. Wa ala jami'i man ittaba'ahum dan rahmat dan sejahtera di atas seluruh orang-orang yang mengikuti akan mereka itu sahabat. Fima lahum min mahamidi sifat wa mahasinil khilal, pat ikuti pada barang-barang yang ada bagi mereka itu sahabat, min mahamidi sifat daripada sifat-sifat yang terpuji, wa mahasinil khilal dan daripada tingkah laku yang baik. Khilalnya makna teman dekat, khalil makna tingkah laku. Amma ba'du, adapun sesudah basmalah hamdalah salah dan salam, fa inna lamma ra'aina kitabal hikam al-mansuba ila syekh al-imam al-muhaqqiq al-arif al-mukashif al-wali ar-rabbani abil fadal Tajuddin Ahmad bin Muhammad ibni Abdul Karim ibni Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi min afdali ma sunnifa fi ilmi tauhid. Maka sesungguhnya kami, kata Tunggu Syarih, tak kala kami lihat kitab hikam yang dinisbatkan kitab hikam tersebut kepada seorang syekh, lagi beliau imam, orang yang diikuti, al-muhaqqiq lagi beliau telah mencapai derajat hakikat, al-arif lagi beliau seorang arif, al-mukashif lagi beliau seorang yang kasyaf, al-wali lagi beliau seorang wali, ar-rabbani lagi beliau dinisbatkan kepada rabbun, rabbanian gelar orang yang arif billah. Abil Fadal kunyah ganyan Abil Fadal, lakab ganyan Tajuddin, nama ganyan Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Sakandari nan sabuh daerah di Mesir, Alexandria atau Iskandariah. Ibnu Athaillah nisbah kepada Iskandariah kerana dari nan asal ganyan kakun As-Sakandari. Semoga Allah meridha dengan daripada beliau dan memberi manfaat akan kita dengan sebab beliau. Min afdali ma sunnifa fi ilmil tauhid, sesungguhnya kitab hikam itu termasuk afdali ma sunnifa, seafdal-afdal kitab yang disusun dalam ilmu tauhid. Menurut pandangan Tunku Ibnu Rundi, kitab hikam adalah kitab yang paling utama yang disusun menjelaskan tentang ilmu tauhid. Tauhid yang dimaksud di sini kenli tauhid dasar. Makna tauhid di sini katruk bertingkat tauhid dalam arti kata hana melakukan syirik-syirik kafi. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa may yarju lika Allah falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Makna wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kan dak pegah na Tuhan patung. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, saat tak ibadat baikna tujuan ke manusia, ibadatnya murni ke Allah. Ibadatnya terbebas daripada ujub, ibadatnya terbebas daripada riya. Jadi makna tauhid ini tak ibadat murni tulus berkarena Allah, baik tapi syarikat dengan niat-niat lain yang selain Allah. Walau dalam kacamata fikih ibadat kita kasar, ibadatnya saya kasih syarat dan rukun kasar. Walau ibadatnya tujuan untuk mencari pamor, mencari kemuliaan, tapi karena ibadatnya akan murni ke Allah, na tujuan ke pulain, lagi ibadat-ibadat urung caleg tem menjelang pemilu tu, hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir jamaah,
karena menjelang pemilu atau pemilu kada, pemilu daerah. Nyan ibadat nyan kali murni ke Allah na unsur lain untuk memperbanyak suara. Nya hana tauhid ikut. Kan makna hana tauhid ini berarti hana iman ke Allah, iman ke Allah kana bagaknya. Cuman ibadat ganyan hana ge tuju murni ke Allah tau. Na ge syarikat urang lain. Walau lang kacamata fikih ibadat ganyan kasa. Faham kan jeng nak pegahan no. Dinyan maksud tauhid ini benten anggapan mai daya hana pubu agamanya yang paling utama kitab tauhid, puya pubu matan jawharah, puya pubu umul barahin. Kan makna tauhid ilmu akidah. Makna ilmu tauhid ini ilmu kajian tentang bagaimana ketika kitanya beribadat betul-betul ibadatnya murni bersih ke Allah tok, baikna unsur pamer, unsur ria dan unsur karena mengharap pujian manusia. Wa ajal lima i'tamadahu bitafahum, dan sesungguhnya kitab hikam itu min ajal lima, termasuk yang paling raya kitab yang berpegang akannya kitab dengan memahami dan menghafal oleh setiap orang salik dan oleh murid. Kitab hikamnya termasuk kitab yang menjadi pegangan salik dan murid. Murid maksud ini kan murid lagi istilah bahasa tanya anamik teka pi murid. Makna murid dari arada yuridu, muridnya orang yang memiliki iradah kemauan untuk melakukan perjalanan ruhani menuju kepada Allah. Yang makna murid. Kerana pada tempat lain naga murid bermakna salik. Salik orang yang tempuh. Artinya gaknya karena punya keinginan yang kuat untuk menempuh perjalanan rohani. Tubuh mentambah third. Hana mesti jak langli. Tubuh mentambah third tapi perjalanan roh gaknya. Ruhani gaknya menyebabkan hati gaknya mentengkuto dengan segala penyakit-penyakit hati orangnya gebersihkan penyakit hati alian gaknya dengan sebab hati kaglih semakin dekat kepada Allah. Di orang yang karena keinginan untuk melakukan perjalanan rohani menuju kepada Allah yang geken dengan murid atau salik. Jadi kan murid makna ino murid istilah bahasa Indonesia anamitika SDP murid. Jadi pegangan setiap murid atau pegangan orang salik termasuk kitab pegangan yang paling raya itu kitab hikam. Bahkan kitab hikamnya termasuk pegangan yang paling raya likaunihi saghiral jirmi azimal ilmi, karena keadaan kitab hikam itu ubud bentuk besar ilmu yang dikandung dalam kitab hikam, za ibaratin raikah, lagi memiliki ibarat-ibarat yang jernih, wa ma'anin hasanah faikah, dan makna-makna yang bagus lagi yang melebihi. Yang dikasatkan dalam ibarat tersebut kepada menjelaskan jalan orang-orang arif dan orang-orang bertauhid, wa ibanah manahijis salikin, dan menjelaskan jalan-jalan orang-orang yang salik, wal mutajaridin, dan orang-orang yang mutajaridin. Mutajaridin orang yang hana terikat dengan asbab, karena makam hamba na dua, na makam asbab, na makam tajrid. Nya makam asbab tanya mantan terikat dengan asbab, pelai rezeki payah usaha, yang makam asbab. Yang makam tajrid orang ka kosong, jarada mujarrad, ulasi mujarrad. Dihana makna mujaridin orang yang ka tajarrud, artinya kosong daripada terikat dengan segala asbab dan adat. Jadi orang yang jalan tempuh orang yang mutajaridinnya nak dijelaskan dalam kitab hikam. Karena dua alasan muno. Pertama, termasuk yang paling utama karangan dalam bidang tauhid. Yang kedua, pegangan orang salik yang paling agung. Maka oleh tungku akhadna fi wad'i tambih, kami masuk, kami ambil pada meletakkan tambih pengingat yang ada, ianya tambih bagaikan syarah li ba'dhi ma'anihi, bagi sebahagian makna-maknanya hikam yang makna tersebut zahir. Jadi oleh tungku Ibnu Abbad karena agaknya getawadung hana gepegah tulisan agaknya syarah bagi hikam, walaupun orang duduk ikun syarah hikam agaknya sendiri geken tambihnya pengingat, atau menyebab orang tulis catatan nanon nakode dia hana anggap pu yang kau tulisnya sebagai syarah hikam. Ia adalah tambih yang ada tambih bagaikan syarah
bagi sebahagian ma'ani-ma'ani hikam yang zahir. Wal kashfi, dan ada ianya tambih tersebut seperti membuka bagi sinar yang sedikit min anwarihil bahirah, daripada cahaya-cahaya hikam yang berkilau. Jadi ibarat kita hikamnya memiliki kilauan yang sangat terang, dibuka sedikit oleh Tunku Ibnu Abbad dalam syarah beliau. Wala kudrata, dah hana kesanggupan bagi kitanya dia tu menyempurnakan seluruh barang yang dikandung dia tunya oleh kitab hikam, dan barang yang dikandung akannya daripada intisari dari intisari hikam. Karena bahawa sungguh kalam para wali dan kalam ulama billah orang arif billah muntawin, itu mencakup dia tu rahasia-rahasia yang dijaga dan permata-permata hikmat yang tertutup, yang tidak ada yang mampu menyingkap akannya kecuali oleh mereka itu sendiri. Jadi haba para waliullah dan haba orang arif billah, kadang-kadang na rahasia yang dikandung di balik habayan yang hanaso bisa memahami, yang hanaso bisa beri pemahaman kalam-kalam mereka kecuali mereka sendiri. Maka Imam Al-Haddad pernah rukun mazhab tempat wasallim li ahlillah fi kulli masyakili, wasallim li ahlillah fi kulli masyakili. Yu taslim, artinya setiap perkataan orang ahlullah, orang yang katuk tingkatan wali, habagnya ni haite mufhum dayo wasallim yu taslim, artinya beta ingkar yu taslim. Karena orangnya nadali masing-masing berpendapat orangnya, tapi untuk pribadi orangnya, tapi ketika haba orangnya dikembangkanlah masyarakat awam bisa menyesatkan orang awam, nya nagari Israel ilm kun Imam Haddad sih, maka haba ulamanya hanjut tacok fikrek-krek, tacok inoto yang haba palaih nak tacok. Imam Haddad pada tempat gepega narid para waliullah giyu taslim, artinya hang gebi ingkari. Tapi pada tempat yang lain gekal Imam Haddad sepatutnya bahawa berkisarlah kalam siro alim billah dia tu leh perkara. Yang pertama tazkir bin ni'am, hendak berkisarlah haba orang arif billah ma'a ammatil muslimin, beserta orang awam-awam daripada orang Islam, beserta leh perkara. Yang pertama at-tazkir bin ni'am, mengingatkan nikmat Allah. Yang kedua iltizam bit ta'at, mengajak umat untuk melakukan taat. Yang ketiga ijtinabul ma'asi, mengajak umat untuk menjauhi maksiat. Ukurnya gekal Imam Haddad barangkaso orang alim billah yang keluar habagatnya ketika berhadapan dengan orang awam daripada selain leh perkara bunuh, bahwa fatanun, dia adalah pembawa fitnah. Jadi mereka pahami haba Imam Haddad fikret haba yang lain hana dacok, tapi pucik kepada Imam Haddad haba wali you terima ngah. Ada yang you terima inan ketika atanya hana mendatangkan fitnah ke orang awam. Artinya punya orang yang kau betul-betul itu tingkat wali, ya pu yang keperagaknya pasrah ke gaknya. Tapi ketika habagaknya bisa menimbulkan fitnah, ya kalain masalah. Jadi hanya tak pahami sikret-kret, harus tacok lagi ayat sih. Ayat punya tak pahami sikret-kret, terbentul dengan ayat lain kan. Jadi payah tak pahami bina ayat dan payah pahami bina hadis. Menanci kalam ulama. Maka ibarat dalam kitab haba para wali yang kadang-kadang secara zahir terjadi pertentangan dengan syariat, yang digambarkan lagi ibarat ayat mutasyabihat. Dia tak pegah ayat mutasyabihatnya hanya betul, tinggal tak aci Al-Quran. Menanci kalam para wali, ketika kalam para wali yang secara lahir akan melanggih, kan sama lagi kedudukan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat hanya tak bermakna lagi lahir. Menanci kalam wali yang tak bermakna secara lahir. Maka oleh Tunku ini anggap Ibnu Athaillahnya salah siro waliullah yang katuk tingkat hakikat, maka berhaliganya kalam para wali dan ulama billah muntawinan mustamilun, melengkapi atau rahasia yang terjaga dan permata-permata hikmat yang tertutup. Tidak ada yang mampu menyingkapi akannya kecuali mereka sendiri. Wala tatabayyanu haqaiquha illa bitalaqi anhum, dan tidak akan nyata hakikat-hakikatnya
kalam tersebut kecuali dengan talaki tak bertemu, tak tanyang langsung anhum daripada mereka itu. Dum letak Ibnu Abbad Arundi mentang gak anggap untuk mensyarah haba para wali yang sabah hal yang sulit. Maka agaknya hana gak anggapnya syarah, gak anggapnya adalah tambih, note sagai, catatan kaki bagi kitab hikam, kensyarahan, kenulasan. Karena kalam ulama benar memiliki rahasia yang terjaga dan memiliki permata-permata hikam yang tertutup. Mai tanya kupu cita abutnya mihan truk tu nyana urun tayang cit. Tak sabar fadilah tabut hikam supaya untuk menghilangkan ujub yang dalam hati tanya. Minimal tak tepu lagi tanya bahawa ibadat tanya selamanya mentang letak kekurangan. Ibadat tanya selamanya golong murni. Mentang le para wali yang ibadat dekatnya lebih murni dari ibadat tanya. Sebab le orang yang ahli ibadat dan orang yang berilmu merasa hurur, tertipu dengan ibadat dan dengan ilmu yang adalah apa? Fungsi tabut kitab-kitab yang laginya. Sehingga nak cerita haba Abu Hanifah. Abu Hanifah ni pegah hikayatus salihin jundun min junudillah yakwi biha qulubul mu'minin. Cerita orang-orang saleh, tentara daripada tentara Allah yang menguatkan hati orang beriman. Artinya ketika tanya baca cerita orang-orang saleh, cerita para wali, membuat hati tanya semakin teguh, membuat hati tanya semakin semangat dalam meningkatkan amal ibadah. Yang salah satu faedah tabut kitab lagi nya, walau dia tak sadari ham menjantruk tanya lagi tingkat orangnya. Kau ji but ke juilai. Dia nak niat dalam hati untuk membersihkan hati, karena inti tasawufnya leheboh. Pertama takhalli mengosongkan hati tanya daripada sifat-sifat yang hanagat, hasad, ujub, riya, takabur, hubbul jah, hubbud dunia, hubbur riyasah dan sebagainya. Pada kali tapu kosong baru tahalli, tahiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, syukur, tawakal, ridha. Pada kali tahalli baru tajalli. Tajallinya tahap kelih. Tahalli dan tajalli. Pada tanya dalam hati tanya akan bersih daripada segala kepentingan, ibadat tanya murni ke Allah tok-tok, baru saat tanya ibadat seakan-akan Allah ngepandang tanya. Yang ke yang makam ihsan, wa'bud rabbaka ibang bah dia ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dia tanya ibadat kepada Allah seolah-olah dia takalan Allah. Mihanna dia takalan lam tayakini Allah dia takalan naya, makam muraqabah keun. Mia tanya katruk bertingkat seolah-olah di dekalan Allah keun makam musyahadah. Mia hana truk lom tingkatnya keun makam muraqabah. Sehingga tanya merasa habis-habis geawasi li Allah. Nyo ke yang bermaksud li salah sira ulama salafus saleh, in kunta ta'lamu annallaha yaraka fa innaka fi dzikrih wa in kunta fi suq. Jika kamu memiliki keyakinan Allah selalu mengawasi kamu di mana saja kamu berada, maka sesungguhnya kamu sedang berada dalam zikir kepada Allah meskipun kamu sedang di pasar. Dia tanya kerana memiliki keyakinan katuk makam muraqabah, sabi tanya yakin Allah geawasi tanya, sehingga dia tanya pula barang han tajik pukurung timbangan kerana Allah geawasi tanya. Dia tajak berjalan nama rumpak urinang yang kan mahram han tajik pandang kerana yakin Allah geawasi tanya, fa innaka fi dzikrih, maka kamu sedang berada dalam zikir ke Allah. Yang dengar tak ingat Allah tanya. Allah ada baca subhanallah, Allah ada baca la ilaha illallah, yang sedang berzikir kepada Allah. Wa in kunta fi suq, meskipun kamu sedang berada di pasar. Yang maksud makam muraqabah. Di punya orang kata tingkat muraqabah pun mentang gepuput merasa geawasi oleh Allah. Dia tanya kadang-kadang lebih ya ke CCTV ngan ke Allah dia akan tu dapat reti pak naik pasang CCTV. Lebih ya ke CCTV ketimbang ke muraqabah li Allah. Kemudian dah baca wujud tut. Oh kafna. Wa nahnu fi hadhil kalimat allati nuriduha wal manahil lati na'tamiduha ghairu mudda'ina li syarhi kalamil muallif. Kami kata Ibnu Rundi
pada ini kalimat-kalimat yang kami datangkan akannya kalimat, dan ini jalan-jalan yang kami jadikan pegangan akannya, itu tidak mendakwa, tidak mengklaim bagi mensyarah kalam Ibnu Athaillah atau kalam muallif. Nyapu yang lung tulisnya kun Ibnu Abbad atau Ibnu Rundi, nyailung hanalung pegah lu yak syarah kalam muallif. Wala annama nadhkuruhu fihi wa hakikat madhhabihim, dan tidaklah bahawa sungguh apa yang kami sebut akannya dalam syarah kalam muallif itu hakikat pemikiran mereka itu para wali menurut yang dilakukan oleh setiap musannif. Musannif lain watai jelaskan sabuah matan yang menurut mazhab urang po matan. Maksud Imam Jalaluddin Al-Mahalli watai syarah kitab Minhajut Talibin yang syarah liganya menurut pemikiran Imam Nawawi. Menansyid maksud kitab Salam Khatib Syirbaini dan kitab Munil Muhtad pada syarah Minhajut Talibin yang menurut pemikiran Imam Nawawi. Tapi kepegah li Ibnu Abbad ku yang long tulisnya golong pasti 100% hakikat mazhab mereka itu para wali yang lagi kebiasaan gepubut oleh setiap musannif. Fa inna maka bahasungguh kamu ini da'aina, jika kamu dakwah demikian, kana minna isaah adab, adalah daripada kamu itu beradab. Yang kamu yang pegah pu yang mensyarahnya adalah pasti 100% yang maksud li wali benar, yang berarti kamu kabru adab. Berarti kabru adab ta'ulu bina wal iyad billah ilal atab, yang akan kembali dengan kamu dan melindung dengan Allah kepada rusak ataupun binasa. Jadi kamu meyabuh makna haba-haba para wali kadang-kadang hendak maksud lagi yang akan berhujung kepada kebinasaan. Wa kunna qad ta'arradna lil khatar wad darar fi ta'ati ma la yaliku bina min syarhi kalami sadah min ahlillahi ta'ala min ghairi khaufin wala hadar. Dan bila kamu miya dakwa ku yang mempegahnya adalah hakikat haba para wali, adalah kamu sungguh telah kamu pendatang diri lil khatar bagi bahaya dan kemudaratan, fi ta'ati pada mengambil barang yang tidak layak dengan kamu daripada mensyarah kalam as-sadah para junjungan daripada ahlillah, anak ahlillah angka para waliullah, min ghairi khaufin wala hadar, pada tidak takut dan tidak berhati-hati. Mampakan sini tulis syarah hikam, inama nuridu dzalika ala hasabima fahimnahu. Saya kamu datangkan akan demikian syarah hikam ada sekira-kira barang yang kami pahami akannya daripada kalam mereka itu wali. Wa ma intaha ilaina ilmuhu, dan barang yang sampai kepada kami oleh pengetahuannya min madzahibihim, pada mazhab mereka itu. Fa in wafaqna fihi hakikatal amri wa asarna ala maknuni sirri kana dzalika minan ni'am allati la nusilaha syukran. Maka jika sesuai kamu padanya syarah tersebut akan hakikat perkara, dan kamu mengetahui dia tu yang tersembunyi daripada rahsia-rahsia haba wali, adalah demikian termasuk nikmat yang tidak bisa kami hingga baginya akan syukur, dan tidak kami sanggup baginya akan kadar, akan nilai. Yang kedua waktu yang mensyarah haba Ibnu Athaillah itu sesuai lagi yang maksud legotnya, berarti yang telah sebuah nikmat Allah yang lebih ke kamu. Wa in khalafna dzalika, dan jika kamu mukhalafah akan demikian, waktu yang mensyarah haba Ibnu Athaillah kan lagi Ibnu Athaillah maksud. Ibnu Athaillah maksud ke A, dan dah pegah ke B. Walam nahtadi ila tilkal masalik, dan tidak terpetunjuk kami kepada demikian jalan. Ahalnahu ala naqsina wa jahlina, kami alihkan, kami palingkan akan syarah demikian, iaitu kekurangan kamu dan kebodohan kamu, dan ternafi nimba kamu oleh taghrir, tipuan biqaulina dengan haba kamu dan perbuatan kamu, dan tersimpanlah perkara pada demikian alaina di atas kamu. Artinya menyata kedi waktu syarah itu ternyata kan lagi maksud li musannif yang berarti murni kekurangan ilmu kamu dan kebodohan kamu. Kan salah pegah haba musannif, salah tanya bak faham haba. Kan salah haba aulia, tapi tanya bak faham haba aulia salah. Haba aulia antara agaknya dengan Allah betul, tanya salah bak tabuh makna haba agaknya. Wa kanu mubarraina mimma qulna wa nawaina, dan adalah mereka itu para aulia terlepas mereka itu daripada apa yang kami katakan dan kami kasatkan. Fala jirma, maka tidak berdosa apabila adalah ini itu maksud kamu, karena ada selamat yang kamu jadikan akannya salamah akan kepegangan kamu.
Jadi dia salah itu bagi artikan haba para wali, kamu hana mendosa. Karena kamu hana menuduh nyan haba yang dimaksud diganya. Tapi nyan adalah haba menurut kamu pahami karena kerendahan ilmu kamu. Jadi karena na ge pedalih kebodohan dan kekurangan ilmu, jadi hana mutlak ya pegah menan yang maksud li para wali. Maka tidak berdosa apabila adalah ini maksud kamu karena ada selamat. Maksud wujud selamat, maksud selamatnya nada pedalih kekurangan ilmu kitanya. Kan dayak pegah pastikan 100% menan ge maksud li waliullah. Apa tidak pegah 100% menan ge maksud li waliullah ternyata kan nya nak selamat ketika kamu mubalik dia kau salah. Tapi nya nada pedalih tu kedi salah nya karena mutlak kebodohan tanya nya berarti tanya selamat ana mendalih. Maka sepatutnya bagi kitanya bahawa kitanya dahului pada kali pertama akan kalam muallif rahimahullah mustaufa yang lengkap. Kemudian kitanya ikuti akan kalam muallif akan kalam kitanya dengan sirat khabar dan dakwah. Maksudnya dalam tulis syarah kitab hikamnya beda dengan kitab-kitab lain. Yang lagi mahli kan dia tabut alhamdulillah syarah. Ala ukenya al-barru al-jawadu syarah li. Nyanyo hana tulis kalam hikmat sampai habis, mana habisnya mustaufa. Sampai habis sabuh-sabuh kalam hikmat baru syarah ayubnya dikan gepuduk syarah dalam celah-celah kalimat. Pakai gepegat lagi kan supaya mangat terbeda teh hata Ibnu Athaillah, teh hata tunggu syarah. Pulang benar ka jadikan sebuah komitmen di syarah bahwa yang gak tulisnya kan hakikat maksud daripada haba tungku Ibnu Athaillah. Maka ini berah kamu dahului pada kali pertama kalam muallif mustaufa, mana mustaufa lengkap. Kemudian baru kamu ikutkan kalam muallif kan kalam kamu dengan sirat khabar dan dakwah. Mana dengan sirat khabar dan dakwah yang ditulis tungkunya kan sebagai tafsir, pasti tafsir haba musannif, tapi sebagai dakwaan atau bentuk khabar daripada haba tungku syarih. Wa na'ti fihi dan kamu datang dalamnya syarah dengan ibarat-ibarat yang panjang daripada ibaratnya musannif dan dengan isyarah yang lebih terang daripada isyarahnya musannif supaya dipahami dengan demikian akan apa yang ada di sisi kamu pada mentafsirkan apa yang disebut di musannif, bukan bahwa sungguhnya demikian syarah itu tafsirnya barang yang disebut di musannif secara hakikatnya yang mukarrarah yang tetap. Jadi pu yang kamu pegah dalam syarah intinya adalah menurut pemahaman kamu kan tafsir haba musannif secara hakikat. Wa nadhkuru fi asna'i dzalika dan kamu sebut pada pertengahan demikian kasiran secara banyak mimma nasaba indi daripada barang-barang yang cocok di sisi lun daripada haba-haba yang ditambahkan di atasnya. Artinya nasid dalam syarah itu disebut kalam-kalam atau cerita-cerita yang cocok dengan pu yang tengah dibahas dalam kalam hikmah. Tujuan dia litatimma bidzalikal faedah supaya sempurna dengan demikian oleh faedah pada maksud yang dihadapkan kepadanya maksud. Dan bermula barang yang nampak bagi kitanya pada kalamnya musannif daripada berulang-ulang makna dan dimelup-lup huruf wa mabani dan dimelup-lup rangkaian-rangkaian kalam kamu pandang sebagai tambih di atasnya kal fardhis laksana fardu. Artinya menyona untuk kalam musannif yang ta'u mula-ulang. Mufhum haba kalam hikmatnya sama dengan mufhum haba kalam hikmat ilikut. Cuma beda lafaz saja. Mufhum je sama. Yang geberah tungku menyona lagi nyan berarti kena pegah nyan ada yang wajib gepingat sehingga gulang 3 tut. Gulang 3 tut gulang dalam bentuk lafaz lain ke lafaz. Wa halnahu ba'dahu ala ba'din dan kamu ihalah kamu alihkan atau pupaling sebahagiannya dari sebahagian yang lain. Artinya antara sebahagian kalam hikmat ge pusabah dengan sebahagian kalam hikmat yang lain dari segi makna walau berbeza dari segi lafaz. Wa 'alan nasih dan wajib di atas orang yang menyalin bagi ini kumpulan bahwa diikuti padanya akan apa yang telah kami tulis akannya. Jamun hana cetak. Di kana jamun hana percetakan orang tengok tulis kitab ulama nya sosok yang tulis kitabnya bak tempat lain ikut lagi yang kalung tulis yang kepingat le tunggu syarah. Wa yaktub dan menulis ia akan nas
keterangan kalam musannif bisibghin dengan warna atau celupan yang berbeda yang berbedalah warnanya akan warna barang yang dituliskan dengannya selainnya kalam musannif. Jadi untuk berbeza kalam musannif dengan kalam katanya dengan syarah dia berbeza warna tulisan. Dalam kitab yang nak tanya akan beda tulisan tapi tebal. Yang kalam hikmat tebal. Lagi ukurna min alamatil i'timad alal amal. Yang tebal tulisan ni. Yang syarah tulisan ni hana tebal. Mungkin yang bentuk tulisan manajemen yang berbeza warna, nanti mesti yang kalam hikmat ditulis warna merah. Yang lain warna hitam. Yang maksud dituliskan keterangan kalam muallif dengan warna atau celupan yang berbeda warnanya akan warna barang yang dituliskan dengannya barang selainnya kalam muallif. Atau ditulis oleh seseorang akan keduanya kalam muallif dan syarih dengan dua buah pena yang berbeda, dua buah pena fil ghilat wa riqah, pada tebal dan tipis. Yang lagi yang nak tengok, yang kitab tengok buat punya syarah lipis tulisan ni. Punya kalam hikmat tebal atau tulisan puken bol tebal. Yang lipis. Wa yuwafi min dzalika kullan minhuma haqqahu, dan menyempurnakan seseorang pada demikian akan tiap-tiap daripada keduanya kalam muallif dan kalam syarih akan haknya tiap-tiap. Pakan payah truk kenan giyu jaga supaya adalah demikian lebih dekat kepada hasil maksud pada mengeluarkan faedah tertib kalam. Allah yang memberi taufik, tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya Allah. Berjutut pakan motivasi tungku giat syarah kitab hikamnya. Waladhi hamalani ala wad'i wa takalluh tasdifihi wa jam'i ba'da taqaddumi iradatillah allati la tughlab wa takdirihi alladhi laisa li abdi minhu manja wala mahrab summa ra'yul ladzi ra'aynahu minal matalib wal maqasid mu'azzamah wa nabbahna alaihi bi sadri hadhil muqaddamah ilhahu ba'dil ashab fi dzalika alayya. Bermula perkara yang mendorong, memotivasi akan lung di atas membuat syarah dan memaksa untuk mengarang syarah dan mengumpulkan syarah sudah terdahulu iradah Allah yang tidak bisa dikalahkan. Memang pubebut kau kena kita kedili Allah, nyebek takalan kepada kita kedili Allah puna alasan lain. Dan sesudah takdirnya Allah yang tidak ada bagi hamba padanya takdir manja tempat menyelamatkan diri, wala mahrab, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kemudian pendapat yang lun pandang akan pendapat tersebut minal matalib wal maqasid mu'azzamah, daripada maksud-maksud yang diagungkan, dan kamu tambih di atasnya fi sadri hadhil muqaddimah, pada awal ini muqaddimah itu yang nyebut dayah wallazi hamalani ilhahu gede khabar. Yang mendorong lun kata Tengku Syarih untuk menulis syarahnya adalah ilhahunya melemeh-lemeh atau desakan sebahagian ashab pada demikian syarah dia tehlun, dan mula-ulang mereka itu ashab dengan memohon ilayya kepada lun letak orang lelaki. Jadi tungku syarah kitabnya kan karena untuk memenuhi kesarjanaan kan karena skripsi atau tesis atau disertasi kan, tapi ketulis kitab syarahnya karena permintaan yang terus menerus dari sebahagian ashab, tekan ashab murid, sebahagian murid-murid kan, dan kamu ulang gelake. Pakali ashab gelake batungku untuk syarah kitabnya likaunihim ala itikadin sahih, karena keadaan mereka itu ashab di atas keyakinan yang betul dalam ini tarikat. Karena murid-murid tungku termasuk orang yang memiliki itikad yang sahih kepada tarikat tasawuf dan mahabbah yang khalisah, cinta yang tulus bagi ahli hakikat. Fa as'aftuhum, maka lun penuhi hajat mereka itu dengan apa yang mereka tuntut, dan lun pastikan bagi mereka itu akan keinginan pada apa yang mereka senangi akannya sebagaimana kehendak oleh Allah dan kagum hukum oleh Allah dan kagum tunai oleh Allah di atas kitanya dan kagum pastikan oleh Allah. Semoga Allah bermanfaat akan kitanya dan akan mereka itu dengan bantai yang akan berlaku di atas dua jarok kitanya. Wala ja'alahu, dan semoga Allah hendak jadi akannya syarah hikamnya akan ke bukti yang memberatkan hati mereka itu ashab dan tidak di hati kitanya. Wa nahnu nastaghfirullah, dan kitanya lagi ampun ba Allah daripada apa yang kitanya capai akannya daripada perkara yang raya, waqtahamnahu, dan daripada apa yang kitanya cebur akannya daripada perkara yang besar, dan kitanya melindung dengan Allah daripada terjerat dalam talau-talau musuh
yang dikutuk, iaitu iblis. Dan katanya laki akan Allah akan sabur taufik yakifu bina ala jadatil istiqamah, yang dengan taufiknya tidang dengan katanya di atas jadatil istiqamah. Jadahnya nama makna wastat tarik, bak tengah jalan, tiba tidang bak tengah jalan istiqamah. Bebab bini itu rentan luar, nyebu bak tengah jalan istiqamah. Dan semoga Allah gebi taufik lam yang paling akan katanya daripada beramal dengan barang yang disudahi akan penyesalan, akan celaan ataupun penyesalan. Dan kita harap akan Allah beserta ini karena kegebi nikmat ya Allah ada ceritanya dengan menisbat kepada mazhab mereka itu para ahli tarikat, dan membangsa kepada kemuliaan manasibihim, manasib yang cocok-cocok dengan mereka itu, dan mengikat dengan ujung bajai mereka itu, dan berdaya upaya untuk menenun di atas alat tenun mereka itu. Yang timbulan dan timbulan ni juga harapan dengku laki Allah bergebi taufik lagi yang kagebi kepada para ahli tarikat bergebi kepadanya alian Allah kagebi nikmat kepadanya, termasuk orang yang menyenangi dan mengikuti lagi yang kagelakukan oleh ahli tarikat. Karena nahaba Imam Syafi'i pegali Imam Syafi'i hubbiba ilayya aku dibuat senang kepadaku min duniyakum daripada dunia kamu salasun 3 perkara. Imam Syafi'i kebegah na perbuatan dunia yang kan tujuan akhirat murni, yang kan akhirat murni mutlak dunia kan akhirat murni, na leh perkara yang galak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Tah leh perkara pertama tarkut takalluf, meninggalkan sesuatu yang memberatkan. Memang dalam salah satu adab lan tarikat ni hang gebi galak ke ruksa, tapi Imam Syafi'i termasuk galak ke meninggalkan takalluf. Kalau dalam fatwa-fatwa Imam Syafi'i kadang-kadang yang hana memberatkan tarkut takalluf kan. Yang kedua asyaratul khalqi bitalatuf, bergaul dengan makhluk dengan cara lemah lembut. Yang ketiga iktidak bitariki ahli tasawuf, mengikuti jalan-jalan ahli tasawuf. Jadi mengikuti jalan-jalan ahli tasawuf yang termasuk perkara yang disenangi oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i nagakan pada tempat lain sahib tu sufiyah, aku berteman dekat dengan orang-orang sufi, fastafattu minhum salasa kalimatin, aku mengambil faedah dari mereka 3 kalimat. Jadi Imam Syafi'i bergaul dengan orang sufi, lebar kalimat lagi kecok ilmu ba orang sufi. Yang pertama al-waqtu saifun illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu pedang, jika kamu tidak memutuskan akannya, dia yang akan memutuskanmu. Yang kedua nafsuka illam tusyghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Nafsu engkau jika tidak engkau sibukkan dengan kebenaran, akan disibukkan engkau dengan kebatilan. Yang ketiga al-adam ismah, ketiadaan harta atau fakir itu bentuk penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah. Ditengok teh hana punanya berarti dijaga oleh Allah. Puman le harta ai dah manfaatkan bak jalan kebaikan, yang naje ke penyebab tambang neraka. Jadi lebar kalimat kecau manfaat le Imam Syafi'i dari ulama sufi. Al-waqtu saifun nafsuka illam tusyghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Yang ketiga al-adam ismatun, adam melalui adam harta hana puna, yang ismatun bentuk pemeliharaan daripada Allah. Yang kira-kira yang maksud ini yang katanya nan berarti sabar nikmat katanya gebi li Allah merasa senang kepada orang-orang yang sufi, nya adalah salah satu nikmat. Kau kena idmanna alaina bil intima ila madzahibihim wal intisab ila karimi manasibihim wa ta'alluq bi adyalihim. Ta'alluq bi adyalihim tamumat ba ujung bajai orangnya. Ho yang gejak orangnya tak tarik tamumat tak ikuti jalan orangnya. Wa muhawalah nasji ala minwalihim, muhawalahan berdaya upaya untuk menenun di atas alat tenun mereka. Wa razaqana syai'an, dan semoga Allah gebi rezeki akan katanya sesuatu daripada mengagungkan mereka dan mencintai mereka. Wa kistan, dan gebi akan sabo kisit, sabo bahagian daripada kemuliaan mereka dan kebaikan mereka. Allah yahrumna, bahwa baik halangi oleh Allah akan katanya daripada mendapat syafaat mereka, dan baik keluarkan oleh Allah akan katanya daripada naungan
kewilayahan mereka, dan baik usir li Allah akan tanya daripada pintu mereka yang mulia, dan baik berpaling li Allah akan tanya daripada jalan-jalan mereka yang kokoh. Maka mereka adalah kaum la yashka bihim jalisuhum, yang tidak akan celaka dengan mereka oleh orang yang sekedudukan dengan mereka. Fahumul qaumu la yashka bihim jalisuhum. Kulli pensyair ini li sadatun min izzihim, bagi lun itu ada junjungan daripada kemuliaan mereka, tapak mereka di atas jubah, di atas dahi. Orang ahli sufi yang katut tingkat hakikat, tapak orangnya berada di atas dahi katanya. Illam akun minhum fali fi hubbihim izun wajah. Jika tidak adalah aku sebahagian daripada mereka itu, maka bagi aku pada mencintai mereka itu kemuliaan dan kedudukan. Jika ditanya han sampai sama lagi orangnya, han pulain merasakan kemuliaan untuk dicintai orangnya. Biudut doa daripada Tengku Syarih, Allahumma inna natawassalu ilaika bihubbihim, ya Allah kamu mutawassul kepada Ron dengan mencintai mereka, fa innahum ahabbuka wa lam yuhibbuka, maka sesungguhnya mereka itu mencintai akan engkau, wa lam yuhibbuka hatta ahabbtahum, dan tidak mencintai akan engkau sehingga engkau cintai akan mereka. Bihubbika iyahum, maka dengan sebab cinta engkau akan mereka, wasalu ila hubbika, sampai mereka kepada cinta engkau. Wa nahnu lam nasil ila hubbihim fika, kami tidak sampai kepada mencintai mereka karena engkau, illa bihaddina minka, kecuali karena keberuntungan kami daripada engkau. Fatammim lana dzalika, maka sempurnakan bagi kami akan demikian, hatta nalqaka, sehingga kami jumpai akan engkau ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad, rahmat dan sejahtera dari junjungan kamu dan pemimpin kamu Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi, atas keluarganya yang bersih lagi suci dan pengikut mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Wassallim alaihim tasliman katsira, wa hadza hinun abtadi'u, dan ini masa aku memulai dengan Allah taufik daripada Allah hidayah ila sawa'id tariq. Kabeh dia mukadimah. Tak baca yang mudah tabuh ke behana kesimpulan Melayu. Kabeh guna mukadimah daripada kalam kitab Hikam. Nyo kata-kata hikmat pertama. Berkatalah muallif qaddasallahu sirah. Berkatalah pengarang, semoga Allah membersihkan rahasianya. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudid dalal. Termasuk tanda seseorang berpegang di atas amal itu kurangnya harapan ketika ada kesalahan. Zalal tergelincir, maksud tergelincir no dosa, muthiru ketika keluar daripada jalur yang dibenarkan. Kun muthiru dalam masalah ini kun dosa. Kepegali Ibnu Athaillah, salah sebuah tanda sira urang mentang berpegang atas amal, saat berdosa kurang harapan kepada Allah. Nyo le tak yang terjadi bak gedanya orang mukmin. Saat gedanya beramal, idang wirid, idang jamaah, idang sembahyang sunat, yang tentang harapan duk dalam syurga lebih raya. Saat tanya le maksiat, tentang harapan dalam syurga kadi, tentang kaji Allah, tentang Allah Tuhan ke orang pubut taat tau, ke orang pubut maksiat tentang Tuhan Allah. Yang umum jih. Tapi itikad yang betul ya Ahlussunnah wal Jamaah kiban. Fa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzibna fa bimahdil adli. Jika Allah bi pahala ke tanya semata-mata karena karunia. Jika Allah seksa ke tanya semata-mata karena keadilan. Kan karena le taat tanya bi pahala, kan karena le maksiat tanya seksa. Tapi murni karena karunia Allah, murni karena keadilan Allah. Tapi yang umum je terjadi bak manusia, saat terjadi zalal, terjadi dosa, kurang harapan kepada Allah. Saat le taat, berat harapan ke Allah. Saat le terjadi dosa, kurang harapan. Takkan Allah Tuhan urung taat kan. Tentang menyuruh tengok dosa, kakan yang Tuhan. Nyok yang ingatkan oleh Ibnu Athaillah, salah sebuah tanda urang mantang mumat beramal. Pada dia hang lebih mumat beramal. Rasulullah sendiri bersabda, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, tidak dimasukkan salah seorang kamu akan syurga oleh amalnya.
Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak engkau juga wahai Rasulullah? Jawab Rasul, wala ana, tidak juga aku. Ila ayataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah mencucurkan rahmat kepadaku. Tanda masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Tapi yang sering terjadi pada manusia, seolah-olah tamang surga karena amal. Ketika kurang amal kalau dosa, kurang tak harapan ke Allah, ka kurang harapan. Maka ini perlu lagi ingat lagi musanneh bahwa tanda sira urang mentang iktimad, mentang berpegang ating amal, nukesa nur raja, kurang harapan ketika wujud zalal. Ketika wujud zalal artinya ketika adanya kesalahan atau adanya dosa. Kita baca syarah becut. Aku lulungkeun kendengku Ibnu Abbad, al-i'timad ala Allah Ta'ala na'tul arifin al-muwahhidin wal i'timad ala ghairihi wasful jahilin al-ghafilin ka'inam makana dhalikal ghair hatta ulumihim wa amalihim wa ahwalihim. Berpegang hati Allah itu karakter orang-orang yang arif dan orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid dan orang arif memiliki karakter selalu berpegang atas Allah. Berpegang atas selain Allah itu sifat orang-orang bodoh dan orang lalai. Kainam makana dzalikal ghair, apapun ada demikian yang selain Allah, sehingga ilmu mereka, amal mereka, keadaan mereka. Jadi tak anggap tanya tamang syurga karena ilmu, tak anggap tanya tamang syurga karena katanya nak amal, tak anggap tamang syurga karena tanya kaji kuali. Yang memandum anggapan yang apapun yang kan Allah, yang memandum anggap yang pegangan urung-urung yang lalu dan urung-urung yang jahil. Maka ini dia dapat cara hikam muka termasuk katanya yang menghalangi tanya hantruk kepada Allah halawah dalam beribadat. Yang orang hanampung kan anggap aneh. Itanya dalam ibadat kan geyu bersenang dia tanya ibadat, baik merasa sumpah ibadat, baik merasa bersenang. Ternyata senang dalam ibadatnya juga bisa membuat seseorang terhijab hantruk pada Allah. Karena senang dalam ibadatnya makhluk kan Allah. Tujuan akhir katanya kan senang ibadat. Tujuan akhir adalah Allah kan senang ibadat. Senang ibadatnya makhluk kepejut oleh Allah dalam hati diri hamba. Jadi menyatanya lalu dengan kesenangan ibadat bisa-bisa terhijab kepada Allah. Maka yang menghijab tanya kadang-kadang diri kitanya juga menjadi penghijab. Nikmat yang kebila Allahnya juga ke penghijab, sehingga amal pun menjadi penghijab. Yang termasuk ghair, terkenyangkan Allah termasuk amal, terkenyangkan Allah termasuk ilmu, terkenyangkan Allah termasuk ahwal. Ahwal beda dengan makam. Nya makam muktasab, nya ahwal ghairu muktasab. Kiban tak gambarkan ahwal dengan makam. Makamnya nya tabu makna makam tempat deng, tempat piu. Istilah kita pun stasiun yang makam. Jadi sira urang yang beribadat menuju kepada Allah na makam na ahwal. Makam muktasab je tausaha. Kiban cara tausaha makam melalui riadah. Maka dalam suluk na istilah riadah, latih. Gebimbing le sira gure. Sira gure gebimbing tanya gelatih untuk mencapai makam-makam tertentu. Na makam tawakal, na makam ridha, pumentang yang kita kediri Allah. Nah, tapi ahwal, nya ahwalnya hana bisa ta usaha aja. Ahwalnya murni mauhibah, pemberian Allah. Ahwal kadang-kadang dalam suluk sira salik teruk bertingkat fana, yang ahwal. Adanya hana bisa ta usaha, hanya tak fana-fana roh. Nyanyi mauhibah. Nya lembaga gambaran contoh lain, siron berangkat di Sigli nijak Ubanda. Piyuh badan tiji, piyuh sare, piyuh selimum. Nyan makam. Tah si ahwal. Wate nijak iron happy, nyan ahwal. Nah saat mumang, pamutah nyan ahwal. Adanya halipah dah sah, iban cara mutah-mutah ro. Jadi ahwal yang kondisi spiritual tanyo dalam perjalanan tanyo nya kan ahwal. Punya makam nya posisi kitanya, posisi derajat tanyo nya bisa tak usaha kan mauhibah. Maka gepegah li Ibnu Ajibah yang pengarang kita Iqadul Himam, gepegah li Ibnu Ajibah
tasawufnya awaluhu ilmun, awal daripada tasawuf dasarnya ilmu le. Ausatuhu pertengahannya amal, lena ilmu amal. Akhiruhu mauhibah, akhir daripada tasawuf mauhibah, anugerah pemberian yang diberi oleh Allah. Jadi amal, ilmu baru berakhir dengan mauhibah. Hanya tak grup dari ilmu atau ilmu hana langsung ke mauhibah tak grup. Yang namanya mauhibah pemberian kan menunggu pajan diberi. Ini dia dapat sah benar. Kalau urun kadang-kadang salah dalam memahami tasawuf. Dia kadang-kadang anggap roh katuk tingkat mauhibah ke akhiruhu. Padahal kadang-kadang kalau muawaluhu pi. Jadi awaluhu ilmun, ausatuhu amalun, akhiruhu mauhibatun. Jadi mauhibah atau hibah yang terakhir ini. Jadi kembali ke kalam hikmat pertama malamnya, iaitu mio kitanya mentangna tamumat kepada amal yang tanda kitanya iman kitanya golom sempurna. Mantang tak yakini berarti yang menyelamatkan kitanya adalah amal. Yang membuat tanya mendapatkan surga adalah amal, bukan karena anugerah Allah, bukan karena karunia Allah. Padahal dalam kitab Tauhid Dasar tanya but, kitab Matan Jauharah oleh Imam Lakani kebergahinan fa yusibna fa bimahdil fadli wa ayu anzibna fa bimahdil adli. Mana lagu ayat lain tu yang kepegah Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, dengan apa yang adalah kamu dahulu di dunia ta'malun kamu kerjakan. Yang dijelaskan oleh para ulama, inan hana terjadi akad sebelah pihak. Allah yang kun kamu masuk surga dengan apa yang kamu beramal ketika di dunia. Hana terjadi akad antara tanya dengan Allah. Oleh para ulama gebi bayangan dua contoh tamsilan lain lagi contoh tanya ajarkan sira anak mit untuk supaya haji itim sedekah. Tacok peng tapasa lang keh baje anak mit. Takun dua anak mitnya hanya kamu sedekah nyokatim sedekah entit longbi hadiah. Sedekah yang sedekah haji hatta tanya orang cik boh. Hadiah anda jok keji pada ada dari tanya orang cik. Mandum dah dari orang cik. Amal yang dia buat dari Allah, kan amal drot. Allah yang ciptakan amal katanya. Gebalah dalam ni Allah hati amal katanya. Yang kebayangan je lagi tanya dah purno supaya nikmat mangan itim sedekah. Dah culok peng langkai je takun nyo katim sedekah lombi bonus. Bonus dari tanya sedekah yang hijau lagi piada dari dah ada dari tanya. Yang ban kira-kira gambaran paling dekat. Maka mio dari amal mentang datang dari Allah, ana alasan tanya tayak anggap dengan sebab amal tanya tamang surga. Man pakan mio menan berarti hana boleh ada beramal. Kenang kesimpulan ni. Yang dah berah dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Ghazali, dipergah idih sebab untuk mendapat rahmat Allah dengan amal. Memang masuk surga kan gara-gara amal, gara-gara rahmat. Sebab untuk mendapat rahmat amal. Maka hanjit tanya pasrah. Pasrah berarti hana lu beramal li. Kau tulis li Allah atau surga aja berarti hana ada beramal. Artinya tanya hana lum na sebab untuk mendapat rahmat. Nyo tanya hana datim beramal. Sehingga lang kita Ayyuhal Walad gebi gambaran Imam Ghazali amal Allah lagi rahmat Allah lagi ibarat amal yang kita puput lagi ibarat wadah. Ia yang geplay oleh Allah mihana tertampung dengan wadah akan terbuang bak tanah. Jadi untuk menampung rahmat Allah melalui amal. Memang masuk surga akan gara-gara amal, gara-gara rahmat. Tapi untuk menampung rahmat melalui amal. Saya kiranya nilai penjelasan untuk pertemuan awal tentang min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudid zalam. Jembe kapal 10 mina pertanyaan. Silakan tunggu temayang. Najilun jawab na abu 4. Jawab li abu niya mi Allah ga'adzib berarti semata-mata keadilan. Karena ge pemaah je bahkan dalam kitab warakat tanya buat idih bata arih hariman kan je pemaah. Ga'adzib sira mentang Allah yang lain ge pemaah siranya untuk terbenar pu yang kage janjikan. Pimyo tanya tapi buat maksiat atau melanggar dengan Allah tanya akan ga'adzib nyala Al-Quran ledum
disebut tentang azab-azab. Mam hana musira berarti Allah ka ge menyalahi pu yang kala ge ucapkan. Berarti semata-mata ge azab tanya karena untuk keadilan. Arti ji yang namanya keadilan inan itu beda bermakna adil. Itu adil dia kata-kata adil biasa bak buk get nya kan. Tabah apa biasa dia takun urang hanapah hana samaratai bagi semangan takun gurungan hana adil aku. Ke sijih le kabi ke lu hana le. Nyan dah bermakna makna keadilan inan. Keadilan inan kan maksud bak buk yang get menteng. Arti Allah ketika ge azab tanya hamba yang bermaksiat nyankan karena Allah gena karena hana tabi lagi tanya kepada Allah yang mencukupi untuk gebi balasan. Mohon gambarannya itu dah pegak bandingan dengan orang mekat apa menyoleh pegawai yang kerja bak kedai sip ibi laba ke toke nya toke ibi bonus. Tapi punya ibi rugo ke toke nya toke murka ke pegawainya salah-salah gepecat dan gehukum. Ketika Allah hukum tanya kan karena tanya hana tabi yang menguntungkan Allah. Kenyan tapi semata-mata keadilan Allah. Kan gara-gara Allah hana mendapat jatah bahagian yang menguntungkan. Sehingga Allah ge azab tanya. Pinya batanya manusia kemenan tak azab tak siksa tak hukum pegawai karena merugikan tanya. Urang kata percaya bak kedai ipu rugo tanya bengeh murka ada keji tak usih hang tabi duk le hang tabi mekat le ya Allah ge azab tanya kan karena Allah merasa dirugikan tapi semata-mata karena keadilan Allah karena Allah keadilan ditegakkan keadilan sehingga yang salah dihukum kan karena Allah dirugikan menansid meo gebi pahala kan karena Allah merasa diuntungkan tapi karena karunia Allah kepada hamba. Di mana maksud keadilan inan kan makna keadilan inan bak yang goto. Nah bahasa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik. Banyak tengok kita jadi lama tu Dalam kitab Syarah Ratibul Hadan Nasabah bab gebahas tentang al-ihtijat bi qadarillah. Gelarang ihtijat berhujjah dengan takdir Allah. Artinya hanjut dia nak pupuk barang kapu tambah alasan tanya karena kata takdir Allah. Dalam kitab Nufahat Tufatul Murid syarah kitab Matan Jawharah juga ada penjelasan tentang masalah takdir Allah. Inan gepegah hakikat je memang wal khairu wasyarru bi masyiatillah ya dapat dawa ya urang Ahlussunnah wal Jamaah mandum na i'tikad wal khairu wasyarru bi masyiatillah ana lepas pada masyiah Allah. Cuman dalam tauhid gepegah hanggebi nisbat ke Allah miyo atabruk karena suul adab. Artinya tak pedalih ke takdir Allah ba atagat untuk ikdam yang gelarang. Tapi untuk menyesali je tu contoh je tengok ka terlanjur tamzina tak menyesali di hadapan Allah dengan tak pedalih zina tanyanyan karena takdir Allah tapi lagi tanya untuk tak sesali nya hana upu yang hanya ikdam noh ikdam nya ikdam ngeo nya lung kalau zina lung kun nya malamnya Allah kita takdir lung zina lain tajaju ikdamnya melangkah ni. Tak pegat takdir Allah ke alasan katanya untuk melangkah bak buat maksiat yang dilarang. Hanjut tapi menyebut maksiat kata lanjur tak buat untuk tanamkan penyesalan dalam hati katanya tak pedalih yang takdir Allah yang gebi dalam kitab. Tapi kan makna tak pedalih takdir Allah anda taubat. Tak taubat tak sesali dan dah laki bak ampun gimana pegat mangka kamenan takdir yang kakak tayo takdir tayo hanagat broken uronyo banjara dah usahakan untuk dah perbaiki takdir hanagatnya yang lagi yang gebi yang gebi pedalih kepada takdir untuk ikdam untuk tanik langkah babut hanagat dah pedalih ilai ke takdir ini baru dah langkah tu punya contoh kita ke malamnya Allah takdirun minum arak tajik baju arak yang gebi larang tapi mio untuk tak sesali yang hana upu rendahkan orang lain
mungkin dah hikmah dia merasa diri tu Gimana? dia tak pun mati. Jadi kalau kamu menyesal tengok jadi hikmah dengan mati dari awal. Jadi ada dari urung mati lain pernah mudah dan rendahkan kau. Ayan, emang salah satu cara untuk menghilangkan takabur yang dalam kitab Ihya kan ketika memandang orang lain, you anggap lebih orang lain sehingga terbangun kafe hang gebi anggap hayu tanyo. Kemudian buah deh. Tidak kala nak mit, you kun lah mati tanyo nyoji mentang muda. Kalau mulai maksiat ke Allah, lung kala maksiat. Tak kala orang tuha. Beda pegang yang le maksiat. Tak balik, nyo goknyan kut trip kau dip. Cukup le kang ibadat ke Allah. Lung kalau mulai lagi goknyan. Tak kala orang malim. Yang you kun yang goknyan lebih karena nak ilmu cukup le gedepu amal-amal yang saleh. Cukup le kang ibadat ke Allah. Lung urang jahil, ana lung depu. Kita kalau orang jahil, you kun latih dayo. Goknyan jahil menyolong nak ilmu. Goknyan menjaga maksiat ke Allah ana double dosa, menyolong double dosa. Pokoknya selalu lebih gop berendah ro. Sehingga kalau orang kafir mentang gepegah giyukun nyan orang kafir bisa jadi menjelang kenikmati gebih hidayah Allah dalam Islam. Ubina dosa kau lika pampun mandum, long kupu manudip dalam Islam dalam dente husnul khatimah hote akhir. Nyan untuk dalam rangka menghilangkan penyakit hati yang nagat bolehkan. Ai menganggap diri kitanya hina, menganggap diri kitanya penuh dosa dalam rangka untuk supaya tak bergadah penyakit-penyakit hati yang hanagat batanya. Yang terdapat cara kun, terdapat hilah atau tarik jalan untuk menghilangkan penyakitnya nak upu bolehkan. Yang hanjut itu ino nak cik berhalang kita ikam. Yang hanjut tanya menyesali tapi hana pernah ingin memperbaiki. Ya kan biasa. Malah gepegah nyan hazan kazib. Kegundahan yang bohong. Karena tidak orang umam menyesai tak empat ber menayo. Menyesai tak empat jemaah. Tapi menyesai sagai. Itu tengok ke salam, hana usaha untuk kibarah mengejar ketertinggalan. Hanya menyesal bab babah sagai, tapi buat gaknya hana pernah dilakukan tindakan untuk supaya pu yang ka tertinggal kebaikan merokan bisa geraih kembali. Nya berarti kegundahan, kesedihan yang gepegah merokan yang hazan kazib itu. Hazan yang bohong. Yang itu nasi dijelaskan dalam kitab Hikam tu. Allah hanya berhajat kepada sebab, tapi sunnatullah Allah gepegat sunnah melalui asbab. Gebi ujun dengan naruduk, gebi berkembang manusia dengan na perkawinan, gebi timuh padi, timuh bakaya dengan tatanam benih. Ya kan sunnatullah yang ka berlaku, tapi bisa mukhalafah. Kan maknaji Allah menghajat kepada sebab. Sebab untuk mendapat rahmat Allah salah satu je amal, bisa juga kan dengan amal. Dengan memiliki keyakinan yang kuat. Contoh hamba Allah yang paling cepat sampai kepada Allah tanpa melalui ibadat, pensihir Fir'aun. Pensihir Fir'aun ketika tunduk kepada Nabi Musa kerana kalah sihir, saat disujud atas tanah kepada arah oleh Allah, mana dalam kitab. Saat arah dia, keyakinan dia terpatri lamati sangat kuat, diancam oleh Fir'aun ila kekoh jarogaki selang-seling han berubah keimanan dia. Nyalam detik, makanya burung menyoka tarik oleh Allah, nyalam detik bisa sampai. Nah yang kadang-kadang 20 tahun ibadat hana teruk, dah baksat. Karena mungkin ibadatnya hana tulu 100%. Maka lam tasawuf untuk naisilah muridin, naisilah muradin. Muridinnya hamba yang melakukan suluk, salik perjalanan menuju kepada Allah. Muradin urung iradah oleh Allah getarik. Jadi kadang-kadang kan melalui amal yang bertahun-tahun. Naisilah. Maka nata hana terbiasa bat tanya. Mungkin asing bat telinga tanya, tapi itu naisilah dia buku na muridin na muradin. Lagi kan nata mendengar wali-wali jazab. Wali jazab kan kau tarik untuk hukum syariah nak biat tanya yang buat wali jazab.
tayang syariat, tayang hukum syariat ba ahli syariat. Najis punya tak ikut lagi prosedur, hala terbentur. Orang yang katuk tingkat wali, biarkan orang yang memang betul wali dengan selamat di sisi Allah. Pakan wali gesam ni, pakan pangkat wilayah gesam ni Allah nak kepedu. Salah sabah inti ino cik berabah hikam jilid 2. Salah sabah daripada nikmat atau talatuf Allah kepada hamba gesam pangkat wilayah bak sira urang. Karena supaya terkedi sira urang hanai patih gaknyan ham binasa. Lagi tengok handa patih nabi ke binasa biasa. Handa patih wali binasa. Tapi gara-gara gesam pangkat wilayah oleh Allah, urang yang hana patih gaknyan ham binasa karena atayan gesam. Dan lidahnya hana berukdan ke sembarangan urang karena bisa jadi gaknyan waliullah. Tapi hana dia tanya hukum syariat bak waliullah, tanya hukum syariat bak ahli syariat. Menyota ikut lagi jalan roy hana karu tu menanti. Itu tanggap je nyan urung pungo tanggap wali ci. Hai kiba mana tanggap wali bet berukdan ke gaknyan. Bisa jadi gaknyan kadang wali tu tahu sunut dan ke gaknyan, bet tailanya gaknyan. Oh menyota gaknyan hana pu pajo dah bantu. Jadi sama-sama tak hargai. Untuk tanya hukum hana tanya bagaknyan ni, tanya bak urang ahli syariat. Nya lagi nyo tak jalankan udip hana terbentur. Mainnya bak tayak balik. Bana orang yang tak yakini wali, dia terbawa hukum syariat barang ngapu persoalan hantar yang le pak dengku yang bersyariat kada tayang gede. Ino yang salah. Padahal dia tak ikut lagi jalur yang gatul agama hana salah. Hukum syariat tayang bak ahli syariat, urang tak anggap memandum yang wali. Baik meyangkai pegah-pegah wali pi memandum kita anggap. Bina urang ngon tekan ngon, urang taturi, urang hana taturi mandum tak anggap nyan waliullah. Dia merumpak tak hormati kan agaknya hamba Allah. Belum menyuruhnya urun taat, nak sembahyang, nak ibadat. Yang lagi yang cara tamudip, lu rasa hana terbentur sapu. Saya merumpak karena tanggap agaknya wali tak hormati. Itanya untuk persoalan yang menyangkut syariat, tayang bak ahli syariat. Menyangkut persoalan hukum nak terjadi persoalan syariat, tayang bak orang yang mengerti persoalan hukum. Jadi kembali ke persoalan mana? Jadi masalah tasawufnya sebenarnya kan ilmu baru tasawufnya. Kerana ada pemahaman sebahagian orang Salafi Wahabi anggap nyan tasawufnya berlebihan, mengada-ngada. Tasawuf meyakun Syekh Ramadan Al-Buti, tasawufnya ismun hadis li musamma kadim. Apa makna ismun hadis li musamma kadim? Nama baru, substansinya sudah lama. Karena tujuan inti di tasawuf patrale. Tujuan inti tasawuf tazkiyatun nafsi. Malal Quran kad aflaha man zakkaha. Pajang Quran kana. Kad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Inti daripada tasawuf tazkiyatun nafsi, pegelih hati. Manjamun hananan. Masa Imam Malik, masa Imam Ahmad bin Hanbal, hananan tasawuf yang na ilmu zuhud. Maka Imam Baihaqi perawi hadis salah satu daripada ulama salaf yang gekarang kitab gebunan kitab zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal gekarang kitab gebunan kitab zuhud. Jadi hana nama tasawufan zuhud nan. Ilmu tentang zuhud. Mufikih pih punya masa sahabat hananan fikih. Ilmu halal wal haram, masa tabi'in ilmu halal wal haram nan. Sudah di masa imam-imam mujtahidnya baru nanan istilah fikih. Miawai hana fikih. Jadi baik dak berah tanya mentang-mentang perokun hana alam hadis tentang tasawuf kata anggapnya bid'ah, khurafat dan segala macam. Memang nama hana tapi substansi jih musamma jih kana. Ini yang begah Syekh Ramadan Buti almarhum. Tasawuf ismun hadis li musamma kadim. Alasan Syekh Ramadan begah karena musamma daripada ilmu tasawuf tidak melampaui kepada tazkiyah nafsi minal audar al-alikah biha, tidak melampaui kepada tazkiyah nafsi. Artinya hana lain, mana tidak melampaui hana lain daripada substansi tasawuf kecuali membersihkan jiwa daripada kalang-kalang yang melekat bak jiwa. Contoh kalang lagi hasad, takabur, cinta kepada dunia dan cinta jah. Yang inti daripada tasawuf. Kemudian nahaba Imam Nawawi lama. Nya pelelong jelaskan meno sabab itanya punya urang dayah. Biasa
tokoh-tokoh yang kitanya sering yakini lagi Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Maka lung sengaja lung jelaskan haba urangnya supaya meyakinkan ron bahwa tasawufnya adalah ada yang kana dari awaikan. Dan para imam-imam yang kitanya pelajari kitab fikih urangnya rata-rata urang tasawuf. Imam Nawawi wali abdal kan, wali kutub belum. Nya Imam Nawawi cuma lebih baik Imam Haddad. Yang Imam Haddad gemat wali kutub 60 tahun. Yang Imam Nawawi lah tahun 4 bulan. Ana Imam Nawawi umur 45 tahun meninggal. Yang Imam Haddad tu 86 tahun baru meninggal. Jadi puatra kepada ahli Imam Nawawi, inna usulat tarik tasawuf khamsatun. Pondasi dasar jalan tasawuf na 5. Pertama takwa Allah fi sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan. Maka narakan as-sidqu, makna beramal secara sidqu, jujur benar. Manaji istiwa antara sirri wal alaniyah. Yang leurung beramal saleh ketika alaniyah, ketika sirri hana. Le beramal tanya ketika di hadapan orang ramai, ya ketika sendiri hana nyakeun hana sidqu. Dalam istilah tasawuf nak istilah sidqu, mana sidqu iaitu jujur ataupun istiwa baina sirri wal alaniyah. Ditakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah yang dasar pondasi tasawuf. Yang kedua ittiba' sunnah, mengikuti sunnah fil aqwal wal af'al, pada ucapan dan perbuatan. Yang ketiga i'rad anil khalqi, berpaling daripada makhluk fil iqbal wal idbar, baik makhluk diterima ngetanyo hana terikat ate atau dicuakin ngetanyo hana diterima ngetanyo pi hana merasa kecewa. Jadi i'rad anil khalqi fil iqbal wal idbar. Ridha anillah fil qalil wal kasir, ridha kepada Allah gejuk le pi ridha, gejuk dit pi ridha. Rujuk ilallah fi sarra wad darra, kembali kepada Allah saat kesenangan, wad darra dan saat kesusahan. Yang kian 5 buah pondasi pada tasawuf. Yang orang yang getegakkan 5 buah pondasinya, yang kian yang sufi benar, sufi sadek kan. Pim yang getegakkan 5 buah yang berarti kan sufi yang sesungguhnya.